mengalami penderitaan walaupun waktu itu masih muda. Jauh dari orang tua itu mengalami penderitaan. Kira-kira jam 10 malam itu tiba-tiba mata saya ini ngantuk berat, baru tutup mata sudah itu saya mendapat penglihatan. Kondisi saya tuh tidur di ruang kos saya itu kotor, itu dia punya tempat itu kotor sekali, banyak lubang. Itu gigit saya terasa sakit loh, walaupun hanya dalam mimpi. Habis itu karena kesakitan saya bangun dalam mimpi, saya bangun buka jendela kamar itu. Nah di situ saya melihat api neraka, diperlihatkan api neraka. Jadi orang teriak-teriak ampun, tolong, macam-macam lah. Nah belum sempat saya berpikir suasana itu, tiba-tiba ada dua makhluk di samping kanan kiri saya, yaitu pocong. Ada pocong seret saya. Pintu kamar saya dibuka, api yang lebih besar menyambar. Nah api yang lebih besar itu menyambar, saya mau dilempar, saya ketakutan. Saya berdoa waktu itu, ya berdoa saya pakai doa muslim lah. Gimana itu? Ya sangat sederhana. Saya katakan, ya Allah, kalau Engkau mengendaki nyawaku, janganlah seperti ini. Saya sangat takut. Hanya itu saja. Tiba-tiba saya mendengar suara anak kecil-kecil, ya, bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Apa ya Pak ya? Itu lagu pertama yang saya dengar. Yang dari malaikat. Dari mimpi. Dari mimpi. Nah, saya dengar suara anak-anak kecil di mana ya? Nah, ternyata saya tengok ke belakang itu, saya lihat Tuhan Yesus berdiri di atas air, memakai baju biru selendang merah. Kemudian di dadanya ini ada buah hati yang bersinar terang. Nah, awalnya saya tidak tahu kalau itu Yesus. Taunya hanya anak-anak kecil-kecil yang bernyanyi, Yesus itulah satu, terus bernyanyi. Saya memandang Yesus itu luar biasa, ya. Saya nemukan itu yang namanya damai itu di dalam, ya, pandangannya. Memang dia nggak bicara, pandangan itu seperti menjawab semua penderitaan, semua keluhan. Tidak ngomong, tetapi dari pandangannya itu sudah menyelesaikan semuanya. Itu dalam merasakan auranya itu. Iya, merasakan damai yang diberikan itu, sampai semuanya terjawab, hanya pandangan mata, dia tidak bicara. Nah, kemudian dia tersenyum. Pada saat dia tersenyum ini, makhluk yang di samping kanan kiri saya itu lenyap. Terus api yang besar itu lenyap juga. Kemudian api itu menjadi lautan teduh, ya, menjadi satu dengan Tuhan Yesus berdiri di atas air tadi. Nah di situ kemudian dia ulurkan tangannya. Dia di posisi semula, dia hanya ulurkan begini saja, udah nyampe tangannya di kepala saya. Saya merasakan seperti disiram air es itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Merasa teduh, dingin, damai, udah jadi satu. Habis itu dia lepaskan tangannya dari kepala saya, itu dia sudah hilang, dan kondisi saya sendirian di kamar saya, dan saya lari mencari dia. Saya katakan, Yesus aku ikut Engkau, Yesus aku ikut Engkau. Sampai saya sadar saya dalam kondisi dunia nyata seperti ini. Maksudnya jalan betulan? Jalan, saya lari nyari dia. Saya lari keluar kamar nyari dia, saya nggak sadar. Akhirnya setelah saya sadar, sejak itu saya merenungkan itu apa tadi ya, mimpi, disebut mimpi kok, baru tutup mata kok begitu. Kerinduan untuk bertemu Yesus besar sekali, sampai menunggu itu hari Minggu. Saya itu nggak sabar. Saya meminjam sepatu teman, nggak ngerti kalau di gereja itu pakai sepatu atau apa. Saya pinjam sepatu teman, tak pinjam. Saya mau ke gereja. Nah pada saat saya ke gereja, saya
pagi sekali ya, jam 8 itu sudah di gereja, duduk di bangku paling belakang. Saya nunggu. Hari Minggu? Ya, di waktu itu kan di Manado, di gereja Gemim. Gereja Masih Injili di Minahasa itu di Jalan Samratulangi. Nah, saya ngikuti ibadah, saya ingin ketemu Yesus, intinya begitu. Nah, setelah ibadah, saya memberanikan diri menemui pendetanya. Saya tanya, Pak Pendeta, boleh saya cerita? Nah, dia layani. Saya sampaikan, Pak, saya mimpi melihat Tuhan Yesus beserta anak-anak di gendongannya, dan saya ceritakan semuanya. Nah, satu hal yang saya sayangkan sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak membuat saya kuat untuk percaya Yesus. Justru dia bilang gini, Mas, kalau mimpi ketemu Yesus, saya setiap hari. Saya setiap hari mimpi ketemu Yesus. Jadi kalau cuma mimpi ketemu Yesus itu biasa, Mas. Ya, bukan hal yang istimewa. Nah, sejak saat itu saya berpikir mimpi ini bukanlah mimpi yang istimewa. Saya berusaha melupakannya. Walaupun berusaha melupakannya, tapi terus tersimpan di memori. Bahkan sampai hari ini pun itu masih segar sekali. Tapi itu yang waktu Bapak cerita ke hamba Tuhan itu, dia tahu nggak kalau Bapak dari itu? Oh, tahu. Jadi dia ingin menunjukkan betapa rohaninya dia. Sehingga dia menyatakan mimpi ketemu Yesus itu saya tiap hari. Maksudnya itu bukan, dia tidak tahu betapa saya butuh keterangan tentang Yesus waktu itu. Nah, saya pulang ya sedikit kecewa, ternyata apa yang saya rindukan itu bukan hal yang istimewa. Nah, akhirnya tahun 97 saya ke Balikpapan. Setahun kemudian saya ke Balikpapan. Tapi saya belum bisa percaya Yesus karena saya belum mendengar berita Injil. Bahkan dari sumber yang seharusnya saya dengar, dia patahkan begitu saja. Nah, ternyata akhirnya tahun 98 saya menikah dengan seorang muslim. Karena memang kami muslim. Di dalam pernikahan itu saya berjanji, saya ingin menjadi orang yang baik, orang yang, ya kalau saya punya anak, menjadi ayah yang baik. Saya mulai memperbaiki diri, sholat dan sebagainya, sebagaimana layaknya orang muslim. Nah, 1 tahun kemudian saya sholat, ibaratnya ya memperbaiki diri. Nah, pada saat sholat saya mulai mengambil air wudhu. Ini sholat tahajud jam 12 malam. Saya mulai menghadap kiblat, baca Al-Fatihah. Pas di kalimat Ihdinas Shiratal Mustaqim, itu saya melihat Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya. Hari ini tidak tidur, tapi dia berdiri di hadapan saya. Bajunya enggak putih-putih, bersinar enggak. Bajunya ya biasa. Dia di hadapan saya dan ya tangannya begini, enggak bicara. Nah, saya lihat lubang paku di tangannya, itulah meyakinkan saya bahwa saya pernah bertemu dengan orang ini. Nah, saya kaget karena seperti hantu. Saya kaget dan ketakutan. Saya mencoba untuk mengusir dengan ayat suci. Ia berharap seperti iblis akan pergi, tapi dia enggak pergi. Kemudian saya katakan, Yesus, kalau engkau memang benar-benar Tuhannya orang Kristen dan engkau benar-benar hidup, engkau ada, nyatakan kepada istri saya supaya saya bisa bersama-sama mengikut engkau. Habis itu hilang. Kan Yesus nggak pernah ngomong, hilang. Sejak itu udah terjadi kekacauan dalam diri saya. Kacau diri saya memikirkan itu. Ketakutan saya kalau Yesus itu benar-benar hidup dan ada. Justru ketakutan saya di situ. Kenapa? Iman yang saya bangun selama ini, kalau memang Yesus benar-benar ada, berarti buyar, gugur, kan gitu. Nah, saya berpikir semoga Yesus memang tidak ada. Semoga dia hanya halusinasi. Semoga, Pak ya. Iya, waktu itu. Nah, saya seorang pelukis. Satu ketika ada orang gereja Katolik pesan lukisan Yesus berdoa Taman Getsemani. Jam 2 malam saya melukis dengan ekspresi yang total. Saya gambar wajah Yesus dengan ekspresi yang luar biasa.
Tiba-tiba istri saya bangun. Dia katakan, "Mas, aku barusan ketemu yang kamu gambar." Itu langsung berhenti saya punya tangan untuk menggambar itu. Saya teringat ini peristiwa itu 3 tahun yang lalu loh. Saya nunggu itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nggak ada ini. Ya memang saya tidak mempercayainya. Ternyata di waktu yang nggak saya pikirkan, istri saya menceritakan bertemu dengan ini yang saya gambar. Saya bilang jangan percaya, itu adalah cara iblis menggugurkan imanmu. Tetapi hati kecil saya ingin tahu ingin tahu seperti apa mimpimu. Nah, dia bermimpi begini, Pak. Dia jatuh di dalam jurang yang sangat dalam, gelap sekali. Dia meraba-raba tidak tahu jalan. Tiba-tiba ada sinar, ya, gumpalan asap membentuk bayangan manusia. Kemudian bayangan itu mengulurkan tangannya dan dia pegang tangan itu dan dia bawa naik ke atas, ke atas, ke atas. Semakin terang, semakin terang, semakin terang, dan dia lihat itu sosok yang saya gambar, Yesus itu. Nah, kemudian setelah di tempat yang terang, di satu tempat di atas itu dia diajak masuk ke sebuah gereja yang kecil sekali. Gereja itu kecil. Nah, istri saya tahu di gereja itu ada susunan mimbar, bangku itu dari mimpi, Pak. Aneh ya? Nah, itu dari mimpi. Nah, di sana Yesus duduk dengan istri saya mendengar pendeta berkhotbah. Dan khotbah yang dikhotbahkan itu menceritakan tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Bahwa Allah yang disebut Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia dari dosa, dan Roh Kudus, Roh yang menyertai manusia sampai kepada akhir zaman. Jadi itu yang terekam dalam pikirannya, sehingga setelah ia bangun tidur itu dia menuliskan mimpinya, menguraikan pengertian siapa sesungguhnya Bapa itu. Bahwa dia adalah pribadi Yesus yang sekarang rohnya terus menyertai kita. Itu ditulis dalam folio, itu 3 lembar folio khotbahnya itu. Ditunjukkan ke saya, tidak mungkin ini. Kalau ini pekerjaan manusia, dari mana dia dapat sumber? Kalau pekerjaan iblis nggak mungkin. Ini mesti pekerjaan pribadi yang luar biasa. Wah, sejak itu hidup kami seperti orang yang mau dibantai. Untuk kegelisahan itu seperti kita mau mati. Merasakan kegelisahan, ketakutan untuk menerima Yesus itu seperti orang mau mati loh, saya rasakan. Tidak semudah membalikkan tangan untuk bisa percaya Yesus. Jangan kita berpikir percaya Yesus mudah, enggak. Perjuangannya itu melawan diri ini loh. Melawan diri ini enggak karu-karuan, ketakutan itu. Nah, sampai akhirnya kami berani ambil keputusan untuk ngikut Tuhan Yesus. Pada saat kami dibaptis, itu setelah dibaptis kami dibenci orang satu kampung. Dan rentetannya begitu luar biasa ya. Yang biasanya kami pengajian bareng, yasinan bareng, tiba-tiba kami tinggalkan mereka dan kami beralih kepercayaan seolah-olah meludahi mereka. Jadi setiap kali mereka kalau kami lewat selalu bicara gini, ini keraknya api neraka ya ini, orang ini ya. Keraknya api neraka. Jadi orang ini kalau mati ini paling dasar ini. Pengkhianat ini, kan itu. Nah, akhirnya kami selalu terintimidasi. Tiap malam dibuangin bangkai tikus itu di pintu, bukan di halaman, di pintu rumah saya. Tiap hari, dan selalu tiap hari kami buangin bangkai tikus. Dan anehnya yang buang nggak pergi, memang dia menunggu reaksi kita karena kita harus dihabisi. Nah, tapi karena kami berhikmat, ya, kami ambil, kami buang. Bahkan kalau kami diundang untuk acara kenduri, kami selalu difitnah. Ya, saya selalu bawa pulang makan. Jadi makanan itu jambur di teras halaman saya, seolah-olah saya nggak mau makanan orang-orang Muslim. Padahal makanan yang dikasihkan itu saya makan.
Jadi membuat fitnah bagaimana kami itu dimusuhi orang satu kampung. Setiap kami berdoa, ada saja yang menirukan. Misalnya kami berdoa, kami tutup amin. Itu mereka nirukan amin, amin sambil ngelempar batu di atap itu. Itu terus kami alami. Sampai semuanya dinolkan. Arti dinolkan itu memang benar-benar Tuhan habiskan sampai saya dulu di samping pelukis saya juga kontrak